Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa liman dakhala fi baitil kiram ajma'in. Asyhadu an Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Syarif Hidayatillah, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Syekh Ahmad Shahibul Fatah wa jamil ulama wal awliya il babakan san Mama Ki Haji Mukhtar bin Ki namanya Haji Fatimah bin Hadrati Syekh Ahmad Nasir bin Mama Ki Haji Mukhtar Haji Abdul Halim bin Mama Haji Mukhtar Ismani bin Haji Abdul Halim wa jami' abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi du pangeran ingsun, du pangeran kula. Ilahi du pangeran kula, kaifa takilni kados pundi nyerahaken jenengan. Kaifa takilni nyerahkan panjenengan ing ingsun, ila nafsi maring awak ingsun, ila nafsi maring awak ingsun, wa qad tawakkalta lan teman-teman nanggung panjenengan, wa qad tawakkalta lan teman-teman nanggung panjenengan, li maring ingsun, li maring ingsun. Wa kaifalan kados pundi, wa kaifalan kados pundi atau hal kaya apa, udomu dados hina, udomu dados hina sapa ingsun, sapa kula. Wa anta khale utawi jenengan, wa anta khale utawi tuan atau jenengan, iku an-nasiri, iku an-nasiri, iku an-nasiru, iku an-nasiru kang nulungi, li dateng ingsun, li dateng li maring ingsun. Am kaifa atawa kados pundi, am kaifa atawa kados pundi, akhibu tuna sapa kula, sapa ingsun, akhibu tuna sapa ingsun, wa anta hale utawi jenengan, wa anta hale utawi jenengan, al khafiyu iku al khafiyu zat kang lembut welas asih, bi kelawan ingsun, bi kelawan ingsun. Ha ana du panjenengan, ana ha ana du panjenengan Gusti kula, ha ana du panjenengan Gusti kula,
atawassalu damel pelantaraan atau atawassalu gawe lantaran sapa ingsun ilaika maring panjenengan ilaika datang panjenengan maring datang pada lagi bahasa kromo ya ilaika datang panjenengan bifakri kelawan fakir ingsun bifakri kelawan fakir ingsun ilaika datang panjenengan ilaika datang panjenengan wa kaifa lan khale kados pundi wa kaifa lan khale kaya apa atau wa kaifa lan khale kados pundi atawassalu damelantaran atawassalu damelantaran sapa kula ilaika datang panjenengan ilaika datang panjenengan bima kelawan perkara wa kang utawi ma iku mukhalun mukhal hayasila opo hayasila nyinta dumugi tuweka opo hayasila nyinta dumugi nyinta tumeka opo ma ilaika datang panjenengan ilaika datang panjenengan ayo setengahnya dikit lah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala fil munajat Ilahi kaifa takilni ila nafsi wa qad tawakkaltali wa kaifa udamu wa anta nasiruli am kaifa akhibu wa anta al-khafibi dawe Gusti apa du Gusti kados pundi kok badhe masrahaken urusan kula datang awak kula tanda tanya sedang panjenengan sampun nanggungi punika ingkang dados saenipun awak kula menawi tiang punika dipun tanggungi dening panjenengan Allah tentu boten badhe gada kedadosaken tiang ingkang hajat dateng saklinipun panjenengan kados pundi kula saged dados tiang hina sedang panjenengan setunggiling pangeran ingkang nulungi kaula atawi kados pundi kula saged tuna boten saged angguyut cita-cita kula sedang panjenengan setunggaling pangeran ingkang lembut lan ulasipun datang kaula qauluhu ha ana atawassalu ilaika bi fakri ilaik du Gusti punika kula damelantaran fakir kula betah kula datang panjenengan qauluhu wa kaifa tawassalu ilaika bima huwa mukhalun ayasila ilaika du Gusti kados pundi menawi kula tawassul
mawi sifat fakir kula, sedang fakir kula punika mboten mungkin dumugi datang panjenengan. Sedang fakir punika mukhal upami dados sifat panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kaifa takilni ila nafsi, wahai Tuhanku, bagaimana kau menyerahkanku kepadaku. Wa qad tawakkalta, dan sungguh engkau telah menanggungku, telah menjaminku. Bagaimana aku menyerahkan diriku kepadaku, padahal Allah sudah menanggung. Dari kalimatnya makanya bagaimana engkau serahkan, kau menyerahkanku kepada diriku. Padahal waqad tawakkalta, engkau telah menanggung. Menanggung apa? Menanggungku. Kaifa udamu, bagaimana saya dihinakan, engkau, sedangkan engkau adalah penolongku, dan bagaimana aku dikecewakan, aku dirugikan, sedangkan engkau adalah bersifat kasih, bersifat sayang kepadaku. Iki berbisik karo Gusti Allah, mohon Rob, panjenengan nyerahkan kula ning kula, qad tawakkalta li, kan engkau sudah menanggungku. Bagaimana kaifa udamu, bagaimana aku dihinakan, engkau penolongku. Bagaimana aku dirugikan, dikecewakan, engkau adalah bersifat lemah lembut kepadaku. Jadi coba dipikir ya, ini memang arahnya ngaji kasaf ya, ngaji apa aja? Kasaf. Beliau ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan sebuah munajat dengan kata-kata yang indah dan mengandung makna yang sangat mendalam. Ini beliau memperoleh ini dari kasaf. Dari apa aja? Kasaf. Namun pengertiannya kamu konon. Priben arep nyerahkan kita ning kita. Yang panjenenganku sudah menanggung kita. Priben kita hina, panjenengan penolong. Bagaimana kita kecewa atau orang yang tuna rugi, sedangkan engkau adalah bersifat lemah lembut kepadaku. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita tanyakan, Kang? Yang harus kita tanyakan itu begini: kita menyerahkan diri kita sampai sekarang ini kepada siapa? Apakah kepada kita, apakah kepada Allah?
Apakah kepada orang lain, menyerahkan urusan kita. Nah itu. Yang kedua, bagaimanakah aku dihinakan sedangkan engkau adalah penolongku? Apakah kita sekarang masih dihinakan hidup ini? Masih. Apakah sudah engkau katakan Allah sebagai penolongnya? Belum. Nah, kalau orang yang sudah merasa Allah itu adalah sebagai penolong, maka kaifa udomu, bagaimana aku dihinakan? Jadi hidupnya itu tidak pernah merasa dihina. Kenapa bisanya hidupnya dia tidak merasa dihina? Ya karena dia dalam hatinya wa antan nasiruli, dan engkau Allah yang menolongku. Bagaimanakah aku dihinakan sedangkan engkau adalah penolongku? Ya bang, bah ditolong nih Gusti Allah, masa hina? Kita baik ditolong ning sedulu, ning batur, ning apa? Ya ning batur, ning sedulur, hinanya tuh hilang. Hinanya tuh apa sih? Hilang. Nah, kaifa udamu wa anta nasir, bagaimana kita dihinakan yang Gusti Allah penolongku. Tapi kita seringnya merasa hilang dengan apa? Masih Allah, dengan selain Allah. Dengan selain Allah itu bisa menolong, dengan selain Allah itu bisa membantu. Ya, kalau kita sandarannya dengan selain Allah, ya itu masih termasuk salah. Makanya di sini kaifa udamu wa antan nasir, bagaimana aku dihinakan? Oh, ya tidak. Padahal engkau adalah penolongku. Itu orang yang sudah selalu menganggap Allah adalah penolongnya, ya berarti dia tidak akan pernah apa? Dihinakan. Am kaifa akhibu, bagaimana aku dirugikan, dikecewakan, engkau adalah zat yang lemah lembut. Ya iya, kecewa, rugi, tuna, enggak, Allah malah lemah lembut, terus diganti lagi. Jadi ini artinya suatu kepuasan. Artinya apa sih? Suatu kepuasan, sandaran kita kepada Allah. Ibaratnya makanan. Bagaimana engkau menyerahkan urusanku kepadaku, sedangkan engkau adalah atawakal, engkau adalah yang menanggung. Ya mau ditanggung je. Ya boleh. Orang yang apa aja? Orang yang ditanggung, orang yang mengurusi, tapi dia hanya ditanggung. Enak nggak? Ya enak. Bagaimana aku dihinakan, sedangkan engkau adalah penolong. Bagaimana aku dirugikan, dikecewakan, sedangkan engkau adalah yang bersifat berlemah lembut. Ini apa? Pede. Apa aja? Pede. Munajatnya pede banget. Ha'ana atawassalu ilaika bifakri ilaika. Duh panjenengan, ana tawassalu, aku berpelantara kepadamu dengan kefakiranku. Jadi aku berpelantara menuju kepadamu dengan kefakiranku. Apa sih dengan kefakiranku? Karena dengan kekurangan segalanya apapun, dengan ketidakadanya apapun,
Apa aja? Dengan ketidakadaannya apapun. Jadi hanya dengan apa? Dengan ungkapan kefakiranku, karena aku sangat butuh, karena aku sangat tidak punya apa-apa. Aku berpelantara kepadamu dengan sifat fakirku menuju kepadamu. Makanya wong bakal wis ora duwe apa-apa, ora bisa apa-apa. Iki gelis tekai ning Gusti Allah. Gelis apa aja? Gelis tekai. Apa aja ulangi? Wong kang ngerasa ora duwe apa-apa lan ngerasa ora duwe sapa-sapa. Bakal wong ora duwe apa-apa, ora duwe sapa-sapa. Berarti wong mau adalah orang yang fakir. Kita pada prakteknya wong ora duwe gak ngakuwe duwe, iya bro. Kita duwekin. Apa maning duwene, beli duwene bae gak ngakuwe duwe. Makanya ada kata kunci seperti ini. Ya Allah. Kenapa kau tidak bisa mencintaiku, kata Allah. Atau aku bertanya, Rob, kenapa aku tidak bisa mencintaimu? Padahal dalil-dalil menunjukkan engkau telah mengurusiku, menanggungku dengan cinta kasih. Tapi kenapa saya belum bisa jatuh cinta kepadamu? Nah itu, akhirnya dijawab. Karena kau meyakini semua anugerahku adalah dari hasil usahamu. Wong gak bakal ngrasai oli luruhe dhewek. Angel demening pangeran lo. Iya tak? Iya. Mangan sing dhewek, nginum sing dhewek, turu sing dhewek. Rasane mengkonon. Makanya Rob, kenapa saya kok belum bisa mencintaimu? Padahal kau mengurusiku dengan cinta kasih kepadaku. Padahal engkau sudah mencintaiku. Dalam praktisnya kan bahasa makan aku sangat malu. Kenapa malu? Karena cintamu bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Dia mencintaiku, aku belum mencintainya. Nah, kemudian dari kata-kata itu dia utarakan, Rob, kenapa saya belum bisa mencintaimu? Nah, dijawab, bagaimana kau merasa? Bagaimana kau mencintaiku? Karena kamu belum merasa bahwa aku mencintaimu. Semua apa yang aku berikan, kau merasa itu hasil usahamu. Semua apa yang kau peroleh dari usahamu, itu hasil dari pemikiranmu. Semua apa yang dari pemikiranmu, itu karena hasil kita waktu dulu belajar. Dan seterusnya. Akhirnya, engkau takkan bisa mencintaiku selamanya. Nah itu, karena merasa dirinya ada yang punya, merasa dirinya bisa, merasa dirinya bisa, merasa dirinya punya. Nah ini, padahal berkali-kali saya menyampaikan, Allah itu sudah mencintaiku. Kata Allah, aku bertepuk sebelah tangan. Aku mencintaimu, kau tidak mencintaiku. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita akan terus begini, Rob? Sementara engkau mencintaiku dan sementara aku belum bisa mencintaimu. Syukur kalau kau merasa belum mencintaiku.
Ya tidak. Berarti kau sudah ada perubahan. Kau ingin mencintaiku. Karena sudah merasa belum mencintai. Itu sudah bersyukur. Merasa belum mencintai. Kemudian, ya tapi kan Rob, pengennya kan aku secepatnya. Ya boleh secepatnya. Kalau kau bisa secepatnya bagus. Maksudnya engkau segeralah segala anugerah dariku, semua pemberianku. Sudahlah, jangan kau akui itu dari usahamu. Itu karena keahlianmu. Itu karena kecerdasanku. Jangan. Jadi harus fana. Harus apa sih? Harus fana. Aja ngerasa duweni, aja ngerasa ngelakon. Ini kata kunci juga ini. Orang ngerasa duweni, orang ngerasa ngelakoni, dia berhak mencintaiku. Apa aja dia berhak mencintaiku. Jadi ada dua ya cinta. Iya. Ada Allah mencintai. Yang kedua, Allah menggerakkan cintamu kepada Allah. Cinta ada dua. Ada yang mencintai, ada yang dicintai. Sebenarnya kita sudah dicintai. Sudah. Ragu ya ngomongnya. Kita ragu nggak ngomongnya? Kita ini sudah dicintai oleh Allah. Jawabnya apa? Sudah apa belum? Ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakaroni. Apakah di situ nanti ada makar? Bisa jadi ada makar. Perasaannya kita itu dicintai padahal masih belum tentu. Itu namanya makar. Kenapa aja kena makar? Siapa yang membujuk, menipu? Ya musuh kita. Siapa musuh kita? Ya kan sudah dijelaskan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Membisikkan bahwa Allah itu sudah mencintaiku. Kamunya saja. Padahal kita masih belum. Hanya di sini ada kalimat, ada makar. Nah, ini jare Mang Turka. Ayo pada talkin. Pada beli gelem. Kenapa saya mengajak talkin zikri? Talkin zikri memaning zikir khofi. Supaya kita tidak terkena makar. Apa nih mau bakawis ngaji? Apa aja bang bakawis ngaji? Ini terkena makar, bisa terkena makar. Karena bakal wong wis ngaji kan akhirnya ngerasa duweni ilmu. Makanya kan ketika Syekh Abdul Qadir Jilani nggak mau makan kecuali makanan itu langsung dari Allah, iblis membawa makanan dengan wadah rantang dari emas. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak mungkin Allah menyuruh makan saya dengan wadah yang dari emas, karena wadah yang dari emas itu apabila diisi makanan maka makanannya haram. Enggak mungkin, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya engkau bukan Allah, engkau adalah iblis. Dan ternyata benar, ajar iblis. Wahai Abdul Qadir, berapa banyak orang yang setingkat dengan engkau tergoda oleh semua ini. Dia menikmati apa saja dia menikmati, dia meyakini bahwa ini adalah dari Allah. Nah, itu terkena makar itu. Nah, setelah Syekh Abdul Qadir Jilani
tidak mau memakannya. Kemudian iblis masih menggoda. Apa kata iblis? Wahai Abdul Qadir, engkau hebat. Semua orang pada selamat, engkau hebat. Ini sebenarnya nipu lagi begini tuh. Nah itu. Lagi ngomong aja. Iya sebenarnya apa aja? Nipu lagi. Nah karena nipu lagi, seandainya Syekh Abdul Qadir Jilani tidak diselamatkan oleh Allah, seandainya Syekh Abdul Qadir Jilani tidak diselamatkan, mungkin jawabannya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya iya siapa dulu, ya tidak. Syekh Abdul Qadir Jilani dilawan. Nah ini kalimat yang semacam ini kalimat orang yang terkena makar. Sira bakal diomong wong rizki anak soleh, itu terkena makar itu. Apa aja kena makar. Berarti ada pengagungan, ada pengakuan kita orang baik, bukan hadza min fadli rabbi. Bahkan kalimat ini sampai menyebar luas. Rizki anak soleh, rizki anak soleh. Ya kalau seandainya tadi tuh Syekh Abdul Qadir Jilani ngomong begini, kata iblis, sudah berapa banyak orang yang setingkat dengan kau, dia tergoda, dia terpleset, boro-boro jadi wali, ya tidak. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani ngomong, umpama, ya beda lah, Abdul Qadir, ya bilang, ini namanya kena makar, jatuhlah Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi beliau tidak begitu, tidak. Semua ini adalah hadza min fadli rabbi wa birahmatihi. Ini adalah anugerah Allah dan belas kasih sayang Allah, bukan karena ilmu saya. Beliau diselamatkan, beliau apa jadi diselamatkan. Makanya kan kemarin kita ngajak ayo zikir khafi, ayo talqin. Karena di sini jarang orang selamat di sini, ya. Jarang orang selamat di sini. Bagian anaknya kiai kan, belum tentu selamat. Makar, kenapa aja? Karena itu setingkat dengan Syekh Abdul Qadir Jilani loh, bukan tingkatan kita biasa. Apalagi orang kaya kita-kitaan. Nah makanya kita harus punya guru, punya mursyid. Itu dalam arti bagaimana supaya di saat-saat seperti itu kita langsung diingatkan, awas, hati-hati. Apa aja awas, hati-hati. Nah itu ya. Jadi ketika ada kalimat, kenapa aku belum bisa mencintaimu, padahal engkau sudah lama mencintaiku. Ini berawal dari sebuah dzon kita kepada Allah. Setelah kita menjalankan syariatnya dengan torekot, syariatnya dengan kehati-hatian, kemudian membuahkanlah sebuah hakikat. Dan hakikatnya, nah itu ulangi, dan hakikatnya ya Allah itu mencintai kita. Makanya sejauh mana Allah mencintai kita, sejauh mana perasaan kita mencintai Allah. Atau sejauh mana kita mencintai Allah, sejauh mana Anda merasakan Allah mencintai kita. Makanya kan lambang, apa aja lambangnya cinta itu apa sih? Diistimewakan, diutamakan. Itu ana tawassalu ilaika bi faqri ilaik.
Wa kaifa tawassalu ilaika bima huwa muhal. Aku bagaimana berpelantara kepadamu dengan sesuatu mustahil. Jadi kita belum bisa berpelantara kepada Allah melalui sesuatu. Mustahil ayasila ilaika. Mustahil kita bisa tekaning pangeran kelawan sesuatu. Kok bisa nih konon ya? Ya lamun kita tekaning seseorang, kita dengan seseorang. Ya tidak bisa. Ulangi, mau datang ke seseorang dengan seseorang bisa. Tapi kita mau datang ke Allah dengan seseorang atau dengan sesuatu, ya nggak bisa. Harus dengan apa? Ya harus dengan Allah lagi. Aku menuju kepadamu denganmu. Wa kaifa tawassalu ilaika bima huwa muhalun ayyasila ilaika. Bagaimanakah aku berpelantara kepadamu dengan sesuatu yang mustahil bisa sampai kepadamu. Ini kan bahasanya menggantikan mi'raj, iya beli. Mi'raj itu walaupun level malaikat Jibril, ya dia ada batasannya. Ada apa aja? Ada batasannya. Dia levelnya malaikat loh. Bahkan malaikat yang paling nomor 1, ulama seniornya malaikat. Apa aja? Seniornya, sultannya malaikat Jibril. Malaikat Jibril saja bilang, saya adalah bukan tamu Allah, maka cukup sampai di sini saya mengantarkan. Tapi ketika Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi masuk karena Kanjeng Nabi tamu Gusti Allah. Dan ini mempunyai makna mendalam. Apa makna mendalamnya? Mempunyai makna mendalam bahwa manusia itu bisa tembus ke alam Jabarut Lahut. Ulangi, manusia itu apa sih? Bisa tembus ke alam Jabarut Lahut. Ya seperti tadi, ketika siapa seniornya? Ya Kanjeng Nabi. Ya tidak. Siapa seniornya? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seniornya masuk ke alam Jabarut Lahut. Adapun umat-umatnya ya mengikuti. Apa aja umatnya? Mengikuti. Nah kalau malaikat, malaikat mungkin bisa sampai kepada Jabarut, tapi bisa tembus kepada Lahut. Nah ini malaikat, lah kesimpulan aku Tuhan, iya boleh. Iya boleh. Malaikat. Karena apa? Ya karena malaikat punya batasan. Beda dengan manusia. Tapi manusia pun juga tidak semua. Ulangi, manusia pun juga tidak semua. Ada yang berhenti di alam mulki. Apa bisa diurusi dunia? Apa baik kira-kira urip dari duit? Kita di duit kini, nah aneka, ya termasuk ya bagus, ya bagus lah. Dia punya prinsip bukan uang segalanya, tapi segalanya adalah uang. Orang yang berprinsip segalanya adalah uang, dia berada di alam mulki. Alam apa sih? Alam mulki. Apa saja jadi duit. Ya kamu nggak usah ini, apa saja tuh duit. Kin duit, materi. Nah itu namanya berada di alam apa aja? Alamul. Ada seseorang yang dalam beramal itu, dalam melakukan sesuatu, bukan uang lagi yang dituju. Ini lumayan nih, ada pahala nih.
Ada pahala nih, ada pahala. Ayo berebut. Surga, berebut, ayo, pahala. Ayo, siapa yang pengen masuk surga? Ayo. Ya, silakan. Nah, itu namanya berada di alam malakut. Di alam apa aja? Alam malakut. Dan tidak semua. Dan naik lagi, dia sudah tidak memandang surga, tidak memandang pahala. Yang dia pandang adalah yang menyuruh. Apa aja yang menyuruh? Pengen rasa kedekatan dengan yang menyuruh kita sholat. Siapa yang menyuruh kita sholat? Gusti Allah. Kenapa kok kamu pengen merasa kedekatan? Gusti Allah begitu baiknya. Sholat itu kan keuntungan untuk kita. Tapi Allah menyuruhnya bukan sebatas silakan sholat, boleh sholat. Berarti boleh sholat, boleh tidak. Tapi tidak begitu. Apa Allah menyuruhnya? Kamu harus sholat. Apa aja kamu harus sholat. Berarti kan karena perintahnya adalah kamu harus sholat. Oh, berarti aku akan melakukan sholat hanya karena dia saja. Bukan hanya karena apa-apa. Karena dia sudah sangat sayang kepada kita. Wong sholatku ake manfaate, ake hikmahe, pangeran kok maksa. Berarti kang maksa itu berarti tandanya apa? Mantap beli. Siapa kang maksaku? Gusti Allah. Ya, wa kaifa tawassalu ilaika bima huwa muhalun ayyasila ilaika. Jadi ya, kalau kita pengen menuju kepada Allah, ya pelantarannya Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi kan kok ada mursyid? Ada apa aja? Ada mursyid. Nah, mursyid itu hakikatnya ya dialah Allah yang menggerakkan. Hakikatnya Allah lah yang menggerakkan. Ulangi. Adanya mursyid hakikatnya adalah Allah lah yang menggerakkan. Dan kita akan mengatakan fa aina matuwallu fathama wajhullah itu kepada siapa? Ya kepada mursyid. Kepada siapa aja? Kepada mursyid. Nah, makanya di sini ya ada bahasa orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada mursyid, yaitu sebenarnya dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Cuma susah. Orang menyerahkan sepenuhnya kepada mursyid itu susah. Apa aja? Susah. Gitu. Orang-orang yang sudah TKN, coba Anda baca Fatihah berapa? 27 buat mursyid. Ila hadrati atau Al-Fatihatu ila hadrati ila ruhi atau cuma ila ruhi khususon Syekhina wa mursyidina 27 kali. Terus Anda serahkan, wahai mursyid, aku serahkan kepadamu seluruh kujurku, terserah engkau. Kenapa bahasanya begitu? Ya karena dia adalah yang mengantarkan. Jadi bahasanya kah? Ana wong kita ngarep nganter jaki. Jak. Mene jak. Kok dikit mang kita harepankin. Sira masuwe pisan. Iya boleh. Aijak. Bagian. Kok dikit mang durungkin. Harapan apa maning? Iya.
kayak sampean dikon dijak talkin zikir pada beli gelem kon mung pangeran angel pisan ya, apa sih angel pisan rangsane bener dewek bae. Nah itu, inilah kalimat yang menjadikan bahwa kita ini sebenarnya sudah diajak oleh mursyid. Nah, oleh mursyid kita. Makanya orang yang sepenuhnya menyerahkan kepada mursyid itu dia lebih cepat. Walaupun dia bodoh. Dan memang orang-orang yang bodoh yang menyerahkan itu. Orang pinter kan ya kayak anune, kayak apa sih? Kayak alasannya kone makanan. Ya mungkin pinternya masih setengah masih. Nah itu. Nah makanya kenapa orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada mursyid dia lebih cepat? Karena hakikatnya yang menunjukkan itu adalah seorang mursyid. Seorang siapa aja? Seorang mursyid. Dan mursyid itu hakikatnya ya dia itu mursyid. Nah itu. Dan kapan kita menyerahkannya? Ya kapan saja dan harus lebih secepatnya. Ketika ada dua pilihan, kita akan lebih berat di pilihan itu karena hawa nafsu kita. Benar. Tapi ketika kita punya mursyid, aku sih terserah engkau sajalah, sudah saya nggak punya pilihan apa-apa lagi. Kalau perlu gagalkan, kalau bukan pilihanmu. Kalau perlu, nah itu. Makanya orang yang menyerahkan penuh kepada mursyid, dia lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Ya karena dia akan diantar, dibawa menuju wusul ilallah, dibawa oleh mursyid. Sirama ditarik tangannya, genyang. Ya wis, tinggal. Apa jadi ditinggal. Kabeh kalau bisa wusul, dia beli. Kenapa? Ya karena genyang sih tangannya. Genyang. Apalagi wis genyang itu dibanggakan pisan. Kita untung beli melu, kita untung beli mangkat. Bisa jadi wong ki angel temen dijak pangeran. Nah itu. Jadi wa kaifa tawassalu ilaika bima huwa muhalun ayyasila ilaika. Mustahil ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina